Pada kali ini kita akan membahas terkait biaya produksi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi. Biaya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap. Yang kedua, variable cost atau biaya variabel. Gabungan antara kedua biaya ini biasa disebut dengan total cost, yang berarti total cost adalah penjumlahan antara fixed cost ditambah variable cost. Dalam biaya produksi ada fixed cost, yaitu biaya yang harus ada dalam produksi, tidak dipengaruhi besar atau kecilnya barang atau jasa yang diproduksi. Selanjutnya, ada variable cost, yaitu biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output. Dan yang terakhir, ada total cost, yaitu biaya total yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, di sini kita bisa lihat rumusnya. Dalam produksi barang atau jasa, ada pula yang disebut dengan biaya marginal atau marginal cost, yang merupakan tambahan biaya untuk memproduksi satu unit output. Marginal cost dapat dihitung dengan rumus MC sama dengan TCN ditambah TCN-1. Dan yang terakhir, ada biaya rata-rata atau biasa disebut dengan average cost, yang digunakan untuk melihat keuntungan atau kerugian. Average cost dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, ada average total cost, yaitu biaya yang dikeluarkan setiap unit produksi. Yang kedua, ada average fixed cost, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk satuan hasil produksi. Yang ketiga, ada average variable cost, yaitu biaya variabel untuk setiap unit yang dihasilkan. Selanjutnya, kita membahas terkait penerimaan. Penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Berdasarkan pemilikan terhadap faktor produksi masyarakat, dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pemilik faktor produksi alam, pemilik faktor produksi tenaga kerja, pemilik faktor produksi modal, dan yang terakhir, pemilik faktor produksi kewirausahaan. Ada pula jenis penerimaan yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada penerimaan total atau total revenue, yaitu penerimaan yang didapat perusahaan dari menjual produknya. Yang kedua, ada penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu penambahan penerimaan total akibat penambahan jumlah barang yang dijual. Dan yang ketiga adalah penerimaan rata-rata atau average revenue, yaitu penerimaan rata-rata per satuan produk yang dijual. Selanjutnya, kita membahas mengenai laba atau rugi. Laba atau rugi adalah selisih nilai yang dihasilkan dengan nilai yang dikeluarkan. Nilai yang dihasilkan merupakan penerimaan, dan nilai yang dikeluarkan merupakan biaya produksi. Apabila total revenue lebih besar daripada total cost, maka perusahaan memperoleh laba atau profit. Sedangkan apabila total revenue lebih kecil daripada total cost, maka perusahaan menderita kerugian atau loss. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan total revenue dikurang total cost. Selalu diasumsikan setiap perusahaan berusaha untuk memaksimumkan laba atau meminimumkan kerugian. Asumsi ini digunakan untuk menentukan jumlah barang yang diproduksi dan harganya. Secara sistematis, laba maksimum tercapai apabila turunan pertama fungsi profit sama dengan 0. Berikut adalah penjabarannya. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh laba maksimum atau kerugian minimum bila berproduksi pada tingkat output di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Sekian pembahasan tentang konsep biaya produksi, penerimaan, dan laba maksimum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.